Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Sahabat muslim dimanapun berada, khususnya sahabat-sahabat santri, mahasiswa, pondok pesantren, mahasiswa Nahdlatul Ulama Bogor, yang mungkin juga sekarang sudah sebagian besar di rumahnya masing-masing, karena sejak pandemi ada yang masih di rumah belum balik sampai sekarang. Kita lanjutkan ngaji ta'lim muta'alim. Kita tafsir Yasinnya udah khatam, jadi malam ini kita manfaatkan untuk melanjutkan ngaji kitab ta'lim muta'alim. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Ala diniyah walikulli niyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u bi ihsanihi ila yaumiddin, khususan ila arwahi abaina wa abaikum wa ahlina wa ahlikum, wa khususan mu'allif kitab Ta'limul Muta'alim Zarnuji Syai'ulillah walahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 36. Faslun fi waqti tahsili. Waktu untuk belajar itu kapan? Jadi waktu-waktu belajar kita mendalami ilmu itu kapan? Kewajibannya dan sebaiknya waktu yang terbaik itu kapan? Fi bayani tahsilil ilmi, menerangkan tentang waktu dalam mendalami mencari ilmu. Kila waktu ta'allumi, adapun waktu belajar. Minal mahdi ilal lahdi, itu sejak kita lahir sampai kita meninggal. Kemarin ada cerita ya, bahwasanya ada seorang alim, seorang kiai besar, ketika nazak pun masih berdialog diri, mendiskusikan tentang keilmuan. Beliau membahas soal budak mukatab. Nah, salah satu muridnya itu bermimpi ketemu dengan beliau saat beliau sudah meninggal. Nah, muridnya ini juga aneh, saat kiainya, ustadznya ini nazak, dia masih tanya bagaimana hukumnya balang jumroh. Nah, karena gurunya juga sedang berdiskusi sendiri, sehingga tidak sempat menjawab pertanyaannya muridnya. Nah, lalu muridnya mengambil kesimpulan sendiri. Beberapa hari kemudian, lantas beliau mimpi ketemu gurunya, tanyanya enteng juga. Pak Kiai, Pak Guru, kemarin gimana waktu nazaknya? Beliau bercerita, saya itu kemarin waktu itu berpikir panjang tentang budak mukatab. Budak mukatab itu budak yang bisa merdeka dengan membayar cicilan. Nah, kalau dulu para kiai, para ustadz, para pejuang, para dai itu memikirkan bagaimana nasibnya para buruh atau para budak yang ingin merdeka. Nah, sekarang mestinya sebagai pewaris ilmunya, para dai mubalek justru juga sebaiknya ikut memikirkan bagaimana orang-orang yang tertimpa rentenir agar bisa merdekakan dirinya dari tekanan-tekanan hutang itu. Nah, saking mikirkan budak mukatab, sang kiai ini saat nazak sampai nggak berasa kalau nyawanya ini sudah dicabut oleh malaikat. Nah, itulah saya kira pentingnya kita belajar sehingga kita ini minal mahdi ilal lahdi betul-betul
digunakan untuk belajar, atau istilah kerennya sekarang education long life atau long life education. Dakhala Hasan bin Ziyad fit tafaqquhi wa wa ibnu samanin. Hasan bin Ziyad itu mulai belajar mendalami fikih, keilmuan keagamaan ya. Dulu fikih itu belum menjadi nama judul keilmuan tersendiri. Yang namanya fikih itu seluruh mata pelajaran keagamaan itu namanya fikih. Makanya hadisnya mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah berlaku baik, maka akan dipahamkan agama yang mendalam. Nah, kemudian fikih menjadi materi keilmuan tersendiri itu setelah tabiin ya, setelah masanya ya sekitar masanya Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, kemudian menjadi fikih menjadi disiplin keilmuan tersendiri. Kalau dulu ya tasawuf, ya akhlak, ya semuanya yang terkait agama itu dinamakan fikih. Nah, Syekh Hasan bin Ziyad ini memulai karirnya memperdalam agama itu saat usia kok sejak usia 80 ya. Wa ibnu samanin. Jadi ini yang sudah usia sepuh pun nggak usah putus asa. Ternyata ada loh ulama yang belajarnya itu mendadak setelah tua dan itu punya kemampuan untuk memahami keagamaan yang baik. Wa ibnu samanina sanatan. Nah, ini di sini 80 tahun tapi istilahnya masih tetap pakai ibnu. Anak usia 80 tahun. Jadi kalau soal bahasa itu saya kira di sana sini hampir ada sama ya. Jadi jangan mudah tersinggung. Misalnya kayak bahasa Betawi itu kan anak manelo. Nah, itu jangan tersinggung karena itu udah budayanya, biasa saja. Sama kayak di Persia itu ada istilah baceh kujoy. Nah, itu pertanyaan, lo anak manen. Loh, kok saya dibaceh-bacehkan? Baceh itu terjemahannya itu anak. Nah, kok masih di anak-anak, kan saya ini kan udah mahasiswa. Ya enggak begitu juga. Itu hanya bahasa persahabatan. Jadi soal bahasa memang di mana bumi dipijak ya disitulah ada tradisi yang perlu kita hormati, langit kita junjung. Teman-teman yang baik, kita lanjutkan bahwa ternyata ada loh orang yang belajarnya ini terlambat. Tapi bukan berarti ya sudah nanti belajarnya nanti saja, ya tidak begitu. Tapi setidaknya ini memberikan, saya kok belajar nggak paham-paham. Tapi buktinya ada ini. Orang yang belajarnya sudah tua tapi juga mampu memahaminya. Walam yabitu alal firasyi arba'ina sanatan. Fa'afta ba'da dzalika arba'ina sanah. Nah, jadi memang sebelumnya beliau ini enggak ngapa-ngapain, enggak belajar, enggak tahu apakah enggak belajarnya itu sibuk dengan pekerjaan lain atau sibuk dengan aktivitas apa, saya tidak tahu. Tapi setelah beliau memahami ini juga sering mendapat pertanyaan sehingga membuat fatwa sampai kurang lebih usianya 40 tahun lagi. Berarti kalau 80 ditambah 40 usianya 120. Ya masih ada lah. Meskipun kita memang ada ya ungkapan yang sangat populer itu anna ummata Muhammadin hawalai sitin wasab'ain. Usianya rata-rata umatnya Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70. Meskipun dan yang lebih dari 70 ada tapi tidak banyak. Dan memang faktanya di kita juga begitu. Ya ada orang yang bisa sama seperti Mama Tubagus Muhammad Al-Falak itu usianya juga 100-an lebih itu sampai beliau meninggal. Dan banyak orang-orang yang usianya sampai 100 tahun. Dan itu semoga ya kalau kita diberi umur panjang, ya semoga bisa dimanfaatkan untuk kebaikan. Nah, salah satu Lailatul Qadar itu adalah permintaan
Rasulullah Muhammad SAW tentang umat terdahulu itu kan usianya panjang dan banyak juga yang dipakai beraktivitas yang baik-baik. Nah, kemudian karena umatnya Nabi Muhammad rata-ratanya 60-70, meskipun ada yang sampai 100-an lebih, itu jarang, maka dikasih hadiah parsel namanya Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar itu setidaknya ada, menurut Imam Nawawi, itu ada 3 hal. Ini mumpung masih waktunya, mungkin bisa saya sampaikan juga. Ada 3 golongan cara mengambil Lailatul Qadar. Yang pertama adalah golongan yang utama, yaitu puasa dengan baik dan juga sholat wajibnya berjamaah, ditambah qiyamul lailnya ini sepanjang malam, dari mulai tanggal 21 sampai akhir Ramadan. Nah, yang kedua itu yang kedua adalah waktunya digunakan untuk beribadah kepada Allah. Sholat wajibnya berjamaah, cuman qiyamul lailnya ini sebagian dilakukan dengan qiyamul lail, tapi sebagiannya hanya duduk berzikir saja, dengan beraktivitas apa saja, termasuk ini zikir ini. Ya, kalau kita nggak termasuk yang kelas pertama, minimal kelas kedua. Kalau kelas 2 nggak bisa, ya minimal kelas ketiga. Ini harus ini. Ini rahasianya apa? Rahasianya yang kelas ketiga ini ditunjukkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani, dan itu juga disampaikan oleh guru saya waktu saya ngaji ini berkali-kali. Kalau kita tidak bisa menjadi kelas pertama, nggak bisa kelas kedua, minimal kelas ketiga untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Caranya bagaimana? Caranya adalah wajib berjamaah sholat isya sama sholat subuh. Yang lain alhamdulillah, kalau bisa alhamdulillah, tapi minimal itu sejak tanggal 21 sampai akhir Ramadan. Kenapa? Karena man sholal isya'a jama'atan ka'annahu yusalli nisfal laili. Nah, jadi siapapun yang berjamaah sholat isya itu setara dengan melakukan sholat sunnah separuh malam. Jadi dari mulai separuhnya, misalnya semalam itu 12 jam, berarti dihitung 6 jamnya ini kita melakukan sholat sunnah. Nah, wa man sholla subha jama'atan ka'annahu yusalli laila kullaha. Dan barang siapa yang berjamaah sholat subuh, itu dihitung jamaahnya seperti semalam penuh. Maka teori yang ketiga ini wajib dilakukan. Ini Kak Wida ini yang di mana, di Thailand. Salam buat teman-teman di sana. Minimal kelas ketiga ini jangan sampai kelewat ya. Jadi sholat jamaah isya sama sholat jamaah subuh. Ini waktu penting untuk mendapatkan parsel Lailatul Qadar. Karena parsel apapun yang sifatnya duniawi itu nggak ada apa-apanya. Paling setenteng gini saja. Tapi kalau parsel Lailatul Qadar itu mutu nilai kualitasnya lebih baik daripada amal selama 1000 bulan atau 83 tahun. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, kita manfaatkan Lailatul Qadar ini dengan baik sehingga nanti bisa termasuk golongan umat manusia yang amal baiknya tidak kalah dengan orang yang usianya sampai ratusan sampai ribuan tahun oleh umat-umat terdahulu sebelum umatnya Nabi Muhammad. Nah, umat Nabi Muhammad secara khusus dikasih parsel Lailatul Qadar, maka wajiblah bagi kita semuanya untuk menjemput parsel itu. Tinggal kita pilih, mau pilih parselnya Allah atau parsel yang duniawi. Ya dua-duanya boleh, tapi jangan lupa parsel yang asli, karena itu kehidupan di akhirat itu lebih panjang. Kehidupan di dunia ini paling 100 tahun. 100 tahun itu nggak ada apa-apanya dibandingkan kehidupan akhirat. Kehidupan di akhirat itu sehari di sana itu sama dengan 50.000 tahun dunia. Jadi khamsina alfasanatan. Jadi setaranya segitu. Coba bandingkan 100 tahun dibandingkan 50.000 tahun.
Itu hanya sehari 50.000 tahun itu. Maka kita semuanya waktu yang 100 tahun itu enggak lama ya, maka kita gunakan sebaik-baiknya sehingga itu akan menjadi bekal kita hidup di akhirat nanti. Kembali kepada laptop, kembali kepada bagaimana tahsilul ilm, bagaimana belajar ilmu. Ada orang yang belajarnya terlambat tapi ternyata juga sukses. Wa afdalul awqati syarahus sababi wa waqtus sahari wa bainal isya'aini. Dan waktu yang terbaik untuk belajar menurut mu'alif dan menurut penelitian secara umum adalah belajar di masa muda. Ada istilah belajar di waktu muda bagai menulis di atas batu. Belajar yang sudah terlambat bagaikan menulis di atas air. Apa maksudnya belajar di atas air? Menulis di atas air. Maksudnya menulis di atas air itu kita tulis lupa lagi. Kita tulis gak ada bekasnya lagi. Kita hafalkan lupa lagi. Tapi kalau belajarnya masih usia ya 15, 17, 20 sampai 30 itu waktu yang paling baik. Nah, saya kira teman-teman ini waktu yang sangat baik untuk belajar. Jangan lupa ya dimanapun berada manfaatkan. Jangan sampai gara-gara cobaan pandemi ini lalu kita ya jangan gara-gara pandemi ini lalu kita menjadi alasan untuk libur belajar. Karena satu hal yang disedihkan oleh para guru, para kiai adalah belajar muridnya liburan belajar. Karena kalau kita ini punya waktu tidak kita sibukkan dengan kegiatan yang positif, maka nganggur kita itu akan dimanfaatkan oleh nafsu kita untuk mengatur kita. Maka kalau ada istilah libur itu sebenarnya sedih para guru, para kiai, karena berharap santrinya bisa optimal mungkin untuk belajar semua yang akan dipelajari, kebutuhan kehidupan maupun kebutuhan akhirat, kebutuhan bagaimana melanjutkan perjuangan dakwah ini. Dan yang paling baik lagi selain umur adalah waktu sahur. Nah, biasakan ya, saya dulu juga alhamdulillah punya pengalaman itu. Jadi belajar paling enak itu sekitar jam, kalau di Indonesia ya, itu sekitar jam 3 bangun, sholat 2 rakaat atau 4 rakaat, sholat tahajud, sholat hajat. Mohon hajat mendapatkan ilmu itu diberikan kemudahan oleh Allah, lalu belajar sampai subuh. Nah, itu waktu yang enak memang, waktu yang sangat-sangat cocok buat belajar. Lalu di sini juga disebutkan wa bainal isya'aini. Isya'aini ini ada istilah juga maghribaini. Isya'aini waktu bainal maghrib wal isya. Ini juga waktu yang sangat baik buat belajar. Tapi hanya sebentar ya. Wayam bagi ayastaghriqa jami'a awqatihi. Dan sebaiknya memang seluruh waktunya itu aktivitasnya diniatkan untuk belajar. Mana tadi? Faida mala'an ilmin yastagilu bilmin akhor. Nah, caranya kalau lagi suntuk dengan satu ilmu yang kita baca, maka bukalah kitab yang lain. Nah, karena kalau kita ini bisa membiasakan membaca itu bagian dari kenikmatan, kita itu bisa berwisata hanya dengan buku. Dengan buku itu kita bisa berwisata tahu mana-mana. Bukan apalagi hanya belahan dunia, bentuknya seperti apa. Pengalaman-pengalamannya orang terdahulu bisa kita baca di buku. Dan juga kita bisa membaca kalau dari Quran juga kabar tentang akhirat, bukan hanya kabar kemarin, news kemarin, bukan. Tapi juga kita bisa membaca masa lalu, masa depan dengan buku. Kita bisa berwisata. Wisata paling indah itu baca buku menurut saya. Jadi bukan jalan-jalan kemana yang itu justru bukan hanya menghabiskan anggaran, tapi juga capek juga. Jadi kalau ingin berwisata yang baik,
bukalah buku sebanyak-banyaknya. Jenuh yang satu, ambil yang satunya. Ini caranya para ulama-ulama dulu. Jadi kalau kita bosan dengan satu buku, sediakan buku yang lain. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma idza malla minal kalam yaqulu hatu diwana syu'ara. Wa kana Muhammad bin Hasan la yanamul laila wa kana yad'u indahu dafatir. Wa kana idza mallu min nau'in yanzuru ila nau'in akhar. Wa kana yad'u indahul ma'a. Jadi Ibnu Abbas ini wa yad'u indahul ma'a wa yuzilu naumahu bil ma'i wa kana yaqulu an-naumu minal hararah fala budda min taf'i minal bil ma'il baridi. Jadi Ibnu Abbas bercerita kalau saya misalnya belajar tentang ilmu kalam kok jenuh, ya maka ilmu-ilmu politik tidak apa-apa, ilmu sosial tidak apa-apa, ilmu yang lain memang perlu kita baca. Kalau kita tahu semakin banyak kita baca, artinya kita semakin berinvestasi pengetahuan. Dan pengetahuan itu jelas lebih mahal dari segala sesuatu yang ada. Karena ilmu itu adalah sangat berharga. Makanya pantas jika orang yang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina minkum utul ilma darajat. Orang yang berilmu itu pasti dinaikkan derajatnya. Gak usah bingung, gak usah khawatir. Nah, cara yang lain dilakukan oleh Muhammad bin Hasan. Kalau dia menjelang mau tidur itu, dia ngumpulin banyak buku. Nah, pusing baca yang satu, baca satunya lagi. Jenuh dengan yang satu, baca yang satunya lagi. Bahkan dia ini menyempatkan membawa air. Jadi kalau memang agak ngantuk-ngantuk gitu langsung ya digini-giniin lah airnya. Dipakai ngusap-ngusapkan. Karena dia bilang bahwa ngantuk itu bagian dari panasnya tubuh kita dan maka perlu didinginkan dengan air. Nah, ini saya kira belajar ini bagian penting ya. Bagaimana nasib kelanjutan dakwah Islam itu jika tidak dibarengi dengan belajar. Karena sesungguhnya Islam adalah ilmu yang diwariskan kepada orang yang mau diwarisi. Ini kita mau para kiai, para ulama itu mewariskan ilmu. Nah, makanya kalau ada warisan itu, kalau siapapun yang rajin, semakin rajin ngaji, semakin berkesempatan mendapatkan warisan dari Rasulullah Muhammad SAW yang dititipkan kepada ulama-ulama. Jelas itu hadisnya, al ulama warasatul anbiya. Pertanyaannya, warisan mana yang lebih mulia? Warisan mana yang nilainya lebih tinggi dibandingkan warisannya Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi warisan kalau yang dunia itu ya nggak ada seberapa, tapi kalau warisan ilmu yang diberi oleh Rasulullah melalui para ulama-ulama, nah itulah warisan yang luar biasa. Semoga kita semuanya termasuk ada Pak Kiai. Saya juga pengen juga dari Pak Kiai sesekali nanti, ini Pak Kiai Turmudi ini Pak Kiai besar, pengasuh Pondok Pesantren Al Ghazali. Siap Pak Kiai, saya juga kepengen sama-sama dapat warisan ilmunya Kanjeng Nabi melalui para ulama. Dan kami para santri PPMNU mohon didoakan juga dari pesantren Al Ghazali. Bagaimanapun Al Ghazali adalah pesantren besar yang telah mewarnai keagamaan di Kabupaten Bogor dan Bogor pada umumnya, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Pak Kiai, pada leluhur Pak Kiai, dan semoga saya diakui juga sebagai santri dari pesantren Al Ghazali. Terima kasih atas kehadirannya semuanya. Mohon doanya, ini santri PPMNU ada yang dari berbagai
dari berbagai daerah, ya ada perbatasan, ada juga yang dari Thailand, mohon didoakan. Hatur nuhun, terima kasih. Sekian, mari kita baca surat Al-Asr, nyari berkahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun Pak Kiai, semoga selalu sehat.